Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ganjil kelas 12 TTL 2. Nama saya Kevin Erik Christian, nomor absen 19. Nama saya Muhammad Hasan Dasabila Rozak, absen 23. Nama saya Rizky Martarohim, absen 29. Di sini kita akan membuat video tutorial desain HMI dengan beberapa mode kendali operasi motor. Langkah pertama, pastikan Anda sudah menginstal software Easy Builder Pro pada laptop kalian. Setelah menginstal, buka Easy Builder Pro. Setelah Easy Builder Pro terbuka, klik New dan pilih model HMI yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan model MT8071IE. Klik OK. Setelah itu, klik New Device untuk memilih tipe PLC yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan PLC tipe CP1LE-GL. Ubah alamat IP dengan mengklik setting. Klik OK. Tampilan menjadi seperti ini. Klik kanan pada Windows 10, klik setting, dan ubah nama Windows 10 menjadi cover. Kemudian klik OK. Kemudian klik kanan pada Windows 20, klik New. Di sini kita akan membuat background. Ubah warna background pada color sesuai yang diinginkan. Kemudian klik OK. Tampilan akan menjadi seperti ini. Kemudian klik Object, Properties untuk mengedit background. Kemudian klik OK. Setelah itu, buka file untuk memberikan gambar logo sekolah dan setting dengan mengklik Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian klik teks. Oke. Kemudian kembali lagi ke cover. Klik kanan, atribut, ubah warna pada cover, dan ubah pemilihan window menjadi background. Kemudian klik OK. Setelah itu klik text untuk memberi judul. Kemudian buka file untuk memberi gambar.
kelompok. Selanjutnya kita akan membuat 6 mode operasi. Klik kanan Windows 11, klik new, ganti nama menjadi mode operasi, klik color, lalu klik OK. Klik teks untuk membuat judul. Lalu klik OK. Klik set bit. Klik set. Klik pick to library untuk memilih gambar. Klik set bit. Klik set. Klik pick to library. Pilih gambar sesuai yang diinginkan. Klik label. Klik list untuk memberi judul. Setelah itu kita akan membuat rangkaian direct online operation. Klik kanan Windows 11, ganti nama, ganti background, lalu klik OK. Klik set bit. Klik set. Klik pick to library untuk mencari gambar yang sesuai yang diinginkan. Lalu klik OK.
bitmap. Itu library dari gambar isi dan hitam. Oke. Klik teks, memberi judul. Klik teks untuk memberi judul. Klik bitmap untuk memberi input. Klik set bit untuk memberi input. Tekstur label. Klik label. Beri teks untuk font. Kemudian klik numbering. Ubah alamat Tetris menjadi C. Klik set. Setelah itu klik bitlamp untuk memberi output.
Selanjutnya pilih PLC control, lalu klik new. Kita aktif only when designated window open. Ini klik jandang, habis itu kita pilih pertama dengan cover blue, kita pilih D. Di sini saya menggunakan D100, klik OK. Buat yang lainnya. Ini adalah hasil akhir pada desain HMI di software Easy Builder. Ini adalah bagian cover. Lalu untuk pindah kita menggunakan tombol atau set bit dengan mode operasi. Lalu kita masuk ke mode. Nanti di sini kita akan memilih ada 6 pilihan mode operasi dan ini tombol untuk kembali ke cover. Ketika kita memilih direct online, maka kita akan langsung menuju ke window start stop. Di sini ada start stop dan ada motor, juga ada indikator run, stop dan OL. Untuk kembali, tekan mode operasi kembali. Di sini kita memilih selanjutnya rangkaian untuk motor kendali selanjutnya di forward reverse. Di sini ada stop forward, start reverse dan stop. Secara tidak langsung untuk menekan tombol start forward terlebih dahulu, lalu menekan tombol start baru bisa menekan tombol start reverse. Di sini ada indikator forward dan reverse, ada stop, juga ada OL. Lalu untuk kembali menekan tombol mode operasi kendali motor selanjutnya yaitu timer operation. Timer operation di sini ada tombol start atau tombol stop, dan ini ada motor 1 dan motor 2. Dimana nanti motor 1 dan motor 2-nya akan menyala bergantian secara terus menerus, dan ini nanti akan dimunculkan waktu dan timer. Ini ada indikator stop dan juga indikator overload. Di counter ada tombol on dan off. Lalu ada input sensor di mana kita bisa menekan selama 5 kali, lalu pusher akan menyala. Dan ketika tombol start atau tombol on ditekan, maka conveyor akan menyala, lampu conveyor. Dan ada indikator stop, OL, dan ilustrasi. Ini mode operasi untuk kembali ke mode. Lalu selanjutnya multi speed with inverter. Di sini ada tombol on dan off. Mana tombol on, lalu motor akan menyala dengan kecepatan 10 Hz. Lalu ketika timer 1 aktif, dia akan ke kecepatan 25 Hz, dan ketika timer 2 aktif, dia akan langsung ke 50 Hz atau high speednya. Di sini ada run, stop, juga OL. Sebagai indikator juga tombol kembali ke mode operasi. Di auto manual nanti di sini akan menjadi graphing. Di sini akan menjadi graphing kira-kira berapa persen yang ada di tank ketika modenya ada di mode auto. Ketika di mode manual, kita akan menyalakan dan mematikan pump lewat saklar atau toggle ini. Di sini ada indikator pump running, indikator low level dan high level switch. Ini adalah outlet pipe. Nanti ini akan animasi bergerak ke bawah, dan ini adalah motor pumpnya. Juga ada kembali ke mode operasi. Di sini saya akan membuat ladder diagram pada JX Programmer. Pertama-tama buka JX Programmer terlebih dahulu. Lalu kita klik new. Kita klik device tab dengan JP1LE. Kita klik setting dengan CPU type EL. Klik OK. Klik OK. Di sini sudah ada section 1. Lalu kita
buat kontak NO dengan cara menekan huruf C. Lalu di sini misalkan saya membuat rangkaian tool ya, klik W0.00. Lalu di bawahnya kita membuat kontak coilnya W10.00. Di sini saya akan menggunakan kontak NC dengan cara menekan pada keyboard garis miring atau slash W0.01. Sini kita buat coil dengan cara menekan huruf O, lalu kita klik, lalu kita ketik 10.00 W10. Dan ini rangkaian tool sudah selesai. Bagaimana cara membuat section baru? Misalnya kita membuat section baru, kita klik kanan pada new program, lalu klik insert section. Di sini kita bisa menamai sectionnya. Misalnya kita menamai dengan change screen. Tidak boleh ada spasi, kita menggunakan underscore. Enter, kita buka. Misalnya di sini saya akan membuatkan instruksi move W0.0 ya. Untuk membuat instruksi klik I, lalu kita ketik move. Misalnya kita memberi 10 pada data memori 100. Kita juga bisa menggunakan instruksi counter ya. Di sini saya mencontohkan membuat instruksi counter C W0.05 di CNT 000. Ini adalah huruf pada counter. Lalu kita menggunakan hashtag 5. Nanti yang mematikan ini adalah kontak timer 00. Kita kasih differential down pada sensor kontak NO ini, differential down. Lalu di sini kita menggunakan differential up untuk mereset counter nantinya. Lalu di sini kita menggunakan kontak counter. Kita ketik C 000. Terus angka di sini harus sesuai dengan angka pada ini C00, CNT 000. Enter. Lalu di sini saya akan menggunakan coil C00. Ini menggunakan kontak NC dan P00 juga. Sini menggunakan instruksi timer, ketik I, lalu tim 000 dan hashtag 50. Kita serahkan kontak ini. Untuk melakukan simulasi offline, kita tekan Ctrl Shift B. Kita tunggu. Untuk menghubungkan, tekan Ctrl C dan mematikan tekan Ctrl A. Ini tekan 10 ya, sudah pindah. Oke, misalnya ini untuk intinya tekan 5 kali dan CNT aktif, lalu conveyor itu, dan akan setelah timer aktif dia akan mereset counter dan mematikan booster. Di section 1 ini direct online, kita Ctrl C, di sini Ctrl CK langsung. Di sini akan menyalakan motor secara langsung. Lalu untuk mematikan tinggal kita aktifkan kontak NC nya. Ini adalah ladder diagram yang sudah saya buat untuk pemrograman di JX Programmer. Ini adalah change window, direct online, move ke D100 dan seterusnya. Ini forward reverse, timer operation, counter, multi speed, auto manual, cover, dan mode operation. Di master ini ada beberapa mode operasi. Jadi ketika nanti tombol ditekan pada window mode, nanti akan bisa mengalirkan ke rangkaian. Lalu ketika keluar dari mode operasi, rangkaiannya akan langsung mati. Ini adalah mode operasi. Ini adalah interrupt ke OL. Ini rangkaian direct online. Rangkaian forward reverse tidak langsung. Timer operation. Ini adalah counter operation, atau nanti juga akan ada pengepakannya. Ini adalah multi speed inverter, adalah rangkaian multi speed inverter. Saya menggunakan inverter dengan merek ABB, dimana nanti low speednya kita menggunakan output 104 dan juga 106. Lalu middle speednya kita menggunakan output 104 dan juga 107. Lalu pada mode high speednya kita menggunakan ketiga outputnya, yaitu 104, 106, dan 107. Lalu kita ke auto manual operation. Di sini saya ketika auto dia akan naik dan turun menggunakan instruksi increment decrement, dan juga untuk menyalakan high speed dan low level speednya kita menggunakan instruksi compare. Sini saya menggunakan data memori D22.
dan sudah. Ini untuk menyalakan auto dan manual menuju ke pump. Ini untuk manual pump. Jadi ketika manual bisa dinyalakan, tetapi tidak akan dipengaruhi oleh increment dan decrement ini. Lalu kita yang terakhir menuju section terakhir, ini adalah output untuk menuju ke lampu stop yang ada di 100 dalam PLC. Lalu ini output PLC to OL indikator untuk ke overload. Yang di lampu stop ini flashing selama 1 detik ya. Lalu output PLC to relay 1, ini untuk relay 2, dan ini untuk ke inverter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengset IP, akan mentransfer menuju HMI dan PLC dengan wireless atau tidak dengan wireless, tidak melalui kabel. Sini kita connect ke lab PLC, WiFi lab PLC. Lalu kita klik ke network dan internet setting. Setelah itu kita klik WiFi, klik network and sharing center. Di sini kita klik connection WiFi lab PLC, klik properties, klik internet protocol version 4, klik use following IP address. Di sini kita menggunakan 192.168.1.133. Lalu kita klik juga start next max, klik OK, klik close. Setelah itu kita tekan Windows plus R, ketik CMD, klik enter, klik IP untuk IP PLC dan IP HMI nya. Sini kita menggunakan IP PLC 192.168.1.55. Oke, diterima 4 dan kita ada loss atau data yang hilang. Lalu kita mengset di HMI juga 192.168.1.21, klik enter. Dan ini sudah selesai juga. Lalu yang kita lakukan adalah buka jaringan PLC, lalu klik di sini, klik change. Pastikan menggunakan CP1LE dengan CPU tab-nya IL. Klik OK, klik network type-nya, lalu klik setting, lalu klik driver, Ethernet hub connection. Lalu di sini kita isi dengan IP PLC-nya 192.168.55. Klik OK. Lalu klik kanan. Lalu tekan Ctrl W. Ctrl T. Settingnya di sini kita centang. Lalu exclude Ethernet port of PLC settings from transfer target, kita centang. Lalu klik OK. Klik yes. Yes. Klik OK. Klik OK, yes. Lalu klik kanan dan ganti operating mode-nya menjadi run. Yes. Lalu klik Ctrl W. Setelah itu kita buka software EasyBuilder. Di sini kita klik sistem parameter. Di sini kita menggunakan Omron CC, CS atau JP Ethernet.
Kita samakan dengan IP PLC 192.168.1.55. Klik OK, klik OK, klik OK. Lalu kita klik di project, kita klik download HMI. Di sini akan mengompil videonya. Mengcompile desain HMI-nya terlebih dahulu. Di sini kita isi dengan address PLC-nya, address HMI-nya 192.168.1.21. Lalu kita klik download. Kita tunggu untuk mentransfer desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan pengoperasian kendali motor listrik menggunakan HMI dan PLC Ethernet. Di sini adalah desain cover. Klik mode operasi. Di sini ada 6 mode operasi. Yang pertama, direct online operation. Lampu stop akan flashing selama 1 detik ketika motor mati. Tekan tombol start, motor akan menyala. Tekan tombol stop, tekan tombol start lagi. Ketika ditekan tombol start, dan kita tekan tombol mode operasi, motor akan mati.
Setelah itu lanjut ke rangkaian forward reverse operation. Tekan tombol start. Terus tekan tombol stop. Tekan tombol start reverse. Motor akan menyala. Tekan tombol mode operasi. Lanjut ke mode timer operation. Lampu indikator stop menyala. Ketika ditekan start, motor 1 menyala dan digantikan motor 2. Begitu seterusnya sampai ditekan stop kembali. Lampu indikator stop menyala lagi. Tekan overload, menyala. Kembali ke mode. Lanjut ke counter operation. Lampu indikator stop menyala ketika ditekan on. Conveyor menyala. Tekan input sensor 5 kali. Buzzer menyala. Tunggu beberapa saat sampai kembali ke jumlah produk. Untuk mematikan tekan off. Kembali ke mode operasi. Lanjut ke mode multi speed operation with inverter. Indikator stop menyala ketika ditekan on. 10 Hz menyala. Kembali ke mode operasi. Lanjut ke auto manual control operation. Di mode manual, ketika ditekan on, motor pump menyala. Ketika ditekan off, motor pump mati. Pindah ke mode auto. Ketika ditekan back level, motor pump menyala. Ketika ditekan low level, motor pump mati. Kembali ke mode operasi.